Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Dewi dan rekan saya Via Rahmawati dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang nun taukid. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu pengertian nun taukid. Nun taukid adalah huruf nun yang dirangkaikan pada akhir fi'il mudhari atau fi'il amar. Nun taukid dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama nun taukid khafifah, berarti ringan, yang selamanya berbaris sukun. Contoh, idhaban, idhabun, idhabin. Disebut khafifah atau ringan karena berbaris sukun dan tanpa tasydid. Yang kedua, nun taukid sakilah, berarti berat, yang berbaris fathah. Contohnya yaitu idhabinna, idhabanna, idhabunna, yaitu ketika fiil menempel pada fiil selain dua fiil atau selain fiil yang dimasuki domir musanna atau saniyah domir jama muannas. Disebut sakilah atau berat karena bertasydid. Arti dan penjelasan. Nun taukid khafifah tidak boleh masuk pada fiil yang dimasuki domir musanna dan domir jama muannas, karena akan mengakibatkan iltiko usakinain atau bertemunya dua huruf yang sukun dalam satu kalimat. Contoh, apabila lafaz idhaba musanna dimasuki nun taukid sakilah, maka akan dibaca idhaban, yang menimbulkan iltiko usakinaini antara alif dan nun. Ataupun jika nun taukid khafifah dimasukkan pada fiil yang menunjukkan domir jamak muannas seperti lafaz idhabanna, maka akan menjadi idhaban yang mengakibatkan ilto usakinaini antara alif dan nun. Tidak semua iltiko usakinaini dilarang, karena ada iltiko usakinain yang dibolehkan di mana kalimat awalnya huruf mad dan yang kedua adalah kalimat diidghamkan seperti lafaz dabbatun. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Via Rahmawati. Baik, materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya mengenai nun taukid dalam fi'il mudhari dan fi'il amar. Penaukidan dengan nun taukid akan menimbulkan dua konsekuensi. Yang pertama secara makna dan yang kedua secara lafad. Yang pertama secara makna, menghususkan fi'il mudhari pada zaman mustakbal atau zaman yang akan datang dan menguatkan mustakbal untuk fi'il amar. Sedangkan makna faidah taukid bahwa nun taukid sakilah lebih kuat daripada penaukidannya pada nun taukid khafifah. Sesuai kaidah, penambahan bentuk umumnya menunjukkan penambahan pada makna. Kemudian yang kedua, secara lafaz, menjadikan fi'il amar dan fi'il mudhari mabni fathah dengan ketentuan bersambung langsung tanpa ada pemisah. Contoh fi'il mudhari, la ansuronna al majluma, sungguh akan kubantu orang yang tertindas. I'rab la, yaitu lam jawab qasam muqaddar. Ansuronna fi'il mudhari mabni fathah dan nun taukid fa'ilnya dalam domir mustatir, takdirnya anak. Kemudian contoh pada fi'il amar, ushkurona man ahsana ilaika, sungguh bersyukurlah terhadap orang yang berbuat baik kepadamu. I'rab ushkurona fi'il amar mabni fathah bersambung dengan nun taukid, fa'ilnya domir mustatir majuban, takdirnya anta. Kemudian hukum penaukidan dan taukid pada fi'il mudhari terkadang wajib, mamnu atau dilarang, dan zaid, baik yang sering dipakai ataupun yang jarang dipakai. Yang pertama ada wajib taukid jika menjadi jawab qasam serta mencukupi 3 syarat. Yang pertama harus bersambung dengan lam qasam, yang kedua harus mustakbal atau yang akan datang, yang ketiga harus musbat. Contohnya, wa ilallahi la abdalanna an-nasihata, demi Allah sungguh aku akan mencurahkan nasihat. Kemudian yang kedua, mamnu atau dicegah taukid. Ada pada dua tempat. Yang pertama menjadi jawab qasam tapi tidak mencukupi 3 syarat yang tadi. Demikian apabila ada pemisah antara lam qasam dengan fi'il mudhari. Contohnya, wallahi la saufa
abdalunna nasihata. Demi Allah, aku akan mencurahkan nasihat. Atau fiilnya digunakan untuk zaman hal bukan istiqbal. Contohnya, warabbi la akumu bi wajibi al-ana. Artinya, demi Tuhan, aku lagi melaksanakan kewajibanku sekarang. Yang keduanya yaitu apabila tidak diawali dengan sesuatu yang menyebabkan penaukidannya baru hukum zaiz. Contohnya, kataratul itabi turatul bagdai, yang artinya sering mencela mewariskan kebencian. Kemudian yang ketiga ada zaid, taukid, dan sering. Demikian apabila diawali dengan imma insyartiyah yang diidghamkan pada ma zaid untuk taukid atau diawali dengan adat tolab yang berfaedah amar, nahi, atau istifham, dan seterusnya. Contohnya fi'il mudhari yang diawali dengan imma. Imma taf'alanna al khairi tunal jazaahu. Jika kamu benar-benar akan mengerjakan kebaikan, maka kamu akan diberi balasan kebaikan itu. Kemudian contoh fi'il mudhari yang diawali dengan adawat nahi. La tu'akhiranna filal khairi illa godin, yang artinya sungguh janganlah kamu mengakhirkan perbuatan baik untuk besok, dan boleh diucapkan la tu'akhir. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai nun taukid. Mohon maaf bila ada kesalahan baik itu dalam pengucapan ataupun penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apabila ada pemisah antara lam qasam dengan fi'il mudhari. Contohnya, wallahi la saufa abdalunna nasihata. Demi Allah, aku akan mencurahkan nasihat. Atau fi'ilnya digunakan untuk zaman hal bukan istiqbal. Contohnya, warabbi la akumu bi wajibi al-ana. Artinya, demi Tuhan, aku lagi melaksanakan kewajibanku sekarang. Yang keduanya yaitu apabila tidak diawali dengan sesuatu yang menyebabkan penaukidannya baru hukum zaiz. Contohnya, kataratul itabi turatul bagdai, yang artinya sering mencela mewariskan kebencian. Kemudian yang ketiga ada zaid, taukid, dan sering. Demikian apabila diawali dengan imma insyartiyah yang diidghamkan pada ma zaid untuk taukid atau diawali dengan adat tolab yang berfaedah amar, nahi, atau istifham, dan seterusnya. Contohnya fi'il mudhari yang diawali dengan imma. Imma taf'alanna al khairi tunal jazaahu. Jika kamu benar-benar akan mengerjakan kebaikan, maka kamu akan diberi balasan kebaikan itu. Kemudian contoh fi'il mudhari yang diawali dengan adawat nahi. La tu'akhiranna filal khairi illa godin, yang artinya sungguh janganlah kamu mengakhirkan perbuatan baik untuk besok, dan boleh diucapkan la tu'akhir. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai nun taukid. Mohon maaf bila ada kesalahan baik itu dalam pengucapan ataupun penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.